Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Mustaqim selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan waktunya kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ulia Islamia selaku moderator pada presentasi hari ini. Adapun anggota kelompok 5, yaitu yang pertama, Yusuf Syaifullah Al-Munajid, yang kedua, Nurul Rahmadani, yang ketiga, saya sendiri Ulia Islamia. Untuk mempersingkat waktu, silahkan bagi pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan judul Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah. Pendirian Bani Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah, sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 1135 Hijriah sampai 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Safah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Beliau menjabat selama 5 abad dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau sama dengan 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan, antara satu dengan yang lain memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Dari nama Al-Abbas, paman Rasulullah inilah nama ini disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu Umaymah, Kufah, dan Khurasan. Selanjutnya, periodisasi masa Bani Abbasiyah. Periodisasi Bani Abbasiyah dibedakan menjadi 5 periode. Yang pertama dari tahun 132 Hijriah sampai atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Pada periode ini disebut periode pengaruh Persia pertama. Untuk yang kedua dari tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 334 Hijriah sampai 900 atau 945 Masehi. Pada periode ini disebut periode pengaruh Turki pertama. Untuk yang periode ketiga dari tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang periode keempat dari tahun 447 Hijriah sampai 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan mata pengaruh Turki kedua atau di bawah kendali Kesultanan Saljuk Raya atau istilahnya Salajiokoh Al-Kubra atau Saljuk Agung. Yang periode kelima dari tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif. Yang selanjutnya, Khalifah dinasti Abbasiyah. Selama 5 abad pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah ini tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan adil dan makmur. Mereka itu adalah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Safah, pemerintah dari tahun 721 sampai 754. Dia adalah pendiri dinasti Abbasiyah dan menjadi khalifah pertama. Untuk berikutnya dipimpin oleh penerusnya seperti Khalifah Al-Ja'far Al-Mansur
dari 750 sampai 775. Kemudian Al-Mahdi 775 sampai 785. Kemudian Khalifah Musa Al-Hadi 785 sampai 786. Selanjutnya Harun Ar-Rasyid dari 786 sampai 809. Kemudian Al-Amin 809 sampai 813. Kemudian Al-Ma'mun 813 sampai 833. Al-Mu'tasim 833 sampai 842. Al-Mutakawil 847 sampai 861. Al-Muntasir 861 sampai 862. Al-Musta'in 862 sampai 866. Dan Al-Mu'taz 866 sampai 869. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Al-Muhtadi dari 869 sampai 870. Kemudian Al-Mu'tamid dari 870 sampai 892. Kemudian Al-Muqtadid 892 sampai 902. Al-Muqtafi 902 sampai 908. Al-Muqtadir 908 sampai 932. Al-Qahir 932 sampai 934. Ar-Rodi dari 934 sampai 940. Al-Muttaqi dari 940 sampai 944. Kemudian Al-Mustakfi dari 944 sampai 946. Al-Muti dari 946 sampai 974. At-Ta'il dari 974 sampai 991. Dan Al-Qadir 991 sampai 1031. Untuk selanjutnya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Al-Qaim dari 1031 sampai 1075. Kemudian Al-Muqtadi 1075 sampai 1094. Kemudian Al-Mustasir dari 1094 sampai 1118. Al-Mustashid dari 1118 sampai 1135. Ar-Rasyid dari 1135 sampai 1136. Al-Muqtafi dari 1136 sampai 1160. Al-Mustanjid dari 1160 sampai 1170. Al-Mustadi dari 1170 sampai 1180. Al-Nasyir dari 1180 sampai dengan 1225. Al-Zahir dari 1225 sampai 1226. Al-Mustansir dari 1226 sampai 1242. Dan yang terakhir Al-Mustaqsim dari 1242 sampai 1258. Untuk selanjutnya kepada Mbak Nurul, dipersilahkan. Khalifah besar dinasti Abbasiyah. Di antara khalifah-khalifah itu tercatat beberapa nama yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami kejayaannya. Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah Abu al-Abbas adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Ia merupakan cocok pemimpin yang tegas. Ia pula yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan Muawiyah. Pada masanya 721 sampai 750, ia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaan dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur pemimpin dinasti Abbasiyah selama 25 tahun, 750 sampai 775. Ia adalah saudara Abu al-Abbas. Selama pemerintahannya, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya bernama Madinat As-Salam yang kemudian bernama Baghdad. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memunculkan gairah dunia Muslim terhadap ilmu pengetahuan. Pada zamannya telah tumbuh karya sastra. Harun Ar-Rasyid, Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya. The Golden Age
Age of Islam. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ia adalah khalifah kelima yang memerintah dari tahun 786 sampai 809. Ia mendirikan Bayat Al-Hikmah, sebuah perpustakaan terbesar pada zamannya. Banyak sarjana muslim dan barat yang belajar di kota Baghdad. Beberapa proyek besar yang dihasilkan selama pemerintahannya adalah keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat, pembangunan kota Baghdad, pembangunan sejumlah tempat ibadah, sarana pendidikan, hingga pendidikan Bayat Al-Hikmah. Bayat Al-Hikmah ini berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penerjemahan karya-karya intelektual Persia dan Yunani. Al-Ma'mun ar-Rasyid. Khalifah Al-Ma'mun adalah anak dari Harun ar-Rasyid. Ia memerintahkan dinasti Abbasiyah setelah saudaranya Al-Amin dari tahun 813 sampai 833. Al-Ma'mun merupakan khalifah yang ketujuh. Al-Mutasimiyah memerintah Bani Abbasiyah setelah Khalifah Al-Ma'mun. Selama pemerintahannya, yakni 833 sampai 842, ia berhasil menumbuhkan minat para pelajar muslim dan barat untuk mendalami ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Pada masa inilah lahir seorang ahli matematika muslim terkenal, yakni Al-Kindi. Sepeninggal Al-Mutasim, secara perlahan-lahan kejayaan Bani Abbasiyah mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh pergolakan politik. Tak heran bila kemudian lahir dinasti Buwayhi, Ma'mum, dan Seljuk. Kemajuan Bani Abbasiyah. Kemajuan Bani Abbasiyah disebabkan sikap dan kebijaksanaan para penguasanya dalam mengatasi berbagai persoalan. Kebijaksanaan itu antara lain, para khalifah tetap keturunan Arab, sedangkan para menteri, gubernur, panglima perang, dan pegawai diangkat dari bangsa Persia. Kota Baghdad sebagai ibu kota dijadikan kota internasional untuk segala kegiatan seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial. 3. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah membuka kesempatan pengembangan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Rakyat bebas berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang, seperti akidah, ibadah, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Para menteri keturunan Persia diberi hak penuh menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memegang peranan penting dalam memajukan kebudayaan Islam. Berkat usaha khalifah yang sungguh-sungguh dalam membangun ekonominya, mereka perbendaharaan yang cukup melimpah. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak mendukung perkembangan tersebut, sehingga banyak buku-buku yang dikarang dalam berbagai ilmu pengetahuan. Kemunduran Bani Abbasiyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain disintegrasi politik, perebukan kekuasaan, ancaman dari luar. Sebab-sebab kehancuran Bani Abbasiyah. 1. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah dari pendahulunya. 2. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Namun sesi diskusi ini akan dilanjutkan melalui e-learning Al-Ma'ata. Mungkin presentasi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.